kembali lagi kita di podcast Future Talks. Nah, pada kali ini kita mengambil tema Trying to Figure It Out, the Unfiltered Reality of Student Growth. Nah, pada podcast kali ini juga kita didatangi sama bintang tamu yang keren banget nih, yang pastinya Future Pips juga pasti kenal sama beliau siapa. Mungkin langsung aja kali ya kita bacakan CV-nya. Nah, jadi beliau merupakan mahasiswa aktif agribisnis Unpad yang kini menjabat sebagai Manager of Business Development di StartX. Nah, beliau ini juga merupakan bagian dari ISEC Unpad yang diamanahi juga menjadi Manager of Business Development Project. Beliau juga mengikuti beberapa banyak kepanitiaan yang gak kalah keren. Salah satunya adalah TEDx Pajajaran University selaku eksekutif produser. Dan yang terakhir, beliau ini juga memiliki banyak banget pengalaman public speaking. Nah, salah satunya itu beliau menjadi salah satu Master of Ceremony di eventual anak Unpad yang besar banget, yaitu Big Four Festival 2026. Nah, wah keren banget ya Future Pips pengalaman beliau. Mungkin langsung aja kali ya kita sambut narasumber kita pada kali ini, yaitu Kang Timothy Nathan. Halo Kang Timo. Halo Future Pips. Nah, terima kasih banyak ya Kang udah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber kita di Future Talks pada kali ini. Mungkin tanpa berlama-lama kita lanjut aja kali ya ke segmen pertama, yaitu masa transisi dari anak SMA atau yang masih bocah ingosan ini tuh ke masa kuliah yang udah pasti lebih mature lagi. Nah, pas awal masuk kuliah nih Kang, atau pas masih maba-maba, Kang Timo ini tuh punya planning gak sih? Atau kayak sebenarnya yaudahlah let it flow aja? Apalagi ya Kang Timo ini kan salah satu mahasiswa aktif di Universitas Pajajaran ya, yang bertempatan di Jatinangor. Dan kalau kata sosmed-sosmed itu, Jatinangor itu tempat pergaulan bebas Kang. Sebenarnya benar gak sih statement itu? Dan jika memang benar nih, sebenarnya bisa gak sih kita grow di lingkungan seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan kali ya Kang? Oke, pertama terima kasih Future Pips juga. Pada hari ini aku bisa ada kesempatan kali ini dan aku pengen mungkin jawab kali ya transisi aku dari SMA ke perkuliahan Benar, gitu ya. benar. Sejujurnya pas SMA aku tuh tidak terlalu aktif dalam organisasi. Aku cuma mengikuti satu, itu pun organisasi keagamaan. Ketika transisi ke perkuliahan, salah satu hal yang mungkin menjadi trigger aku menjadi aktif di perkuliahan karena aku ngerasa aku pengen apa namanya, aku pengen daftar kepanitiaan tapi aku nggak tahu nih mau taruh CV aku apa gitu. Akhirnya, oh ternyata pengalaman kita, organisasi apapun itu tuh penting banget loh untuk track record kita di mahasiswa. Makanya ketika itulah baru aku apa namanya ya, ngubah lah cara pandang aku dalam suatu kepanitiaan, dalam organisasi bahwa ya di perkuliahan tuh mungkin kita tetap fokus akademik ya. Benar. Tapi sekali lagi, apakah akademik cukup? Tentu tidak, semuanya harus balance gitu. Makanya waktu itu aku dari awal semester aku kayak aku tetap fokus ke akademik, tapi aku juga coba untuk aktif ke beberapa organisasi dan beberapa kepanitiaan. Dan kalau misalnya dibilang bahwa jadi Nangor, ya misalkan mungkin image-nya buruk lah ya. Benar, benar. Sebenarnya ada bisa bilang ada benernya, tapi ada salahnya juga gitu. Tapi tergantung dari teman-teman semua gitu. Kebetulan bersyukur aku dikelilingin oleh lingkungan teman-teman yang tentunya saling membangun, saling apa namanya, saling mendukung juga, positif. Dan walaupun mungkin aku pernah beberapa kali ketemu mungkin beberapa environment yang merugikan ataupun yang ya salah lah ya gitu ya. Cuman untungnya ketika aku memang udah dari awal nih aku punya core atau punya base environment yang bagus, aku punya apa namanya, ya istilahnya dari awal tuh di orientasi di awal tuh aku punya orientasi yang bagus gitu sama teman-teman aku. Untungnya ya tidak terlalu terbawa arus lah. Jadi mungkin eh, lingkungan seperti ini memang harus dilengkapi dengan bukan hanya diri kita yang kuat, tapi dengan lingkungan yang kuat juga. Dari teman-teman juga, dari keluarga juga. Walaupun mungkin kita jauh juga, itu menurut aku penting sih untuk kita bisa grow di lingkungan seperti ini gitu. Apalagi kita jauh dari orang tua, kita harus decision sendiri juga apapun yang kita lakukan. Jadi kita perlu banget untuk memiliki selain diri kita sendiri ya, tapi Benar. lingkungan kita juga harus kuat dan bagus juga. Oke, berarti memang tergantung orangnya ya Kak. Betul banget, Tergantung betul. gimana kalau misalnya kita tuh pintar-pintar cari pertemanan ya Kak. Betul, betul banget. Benar. Nah, kalau ngomongin masa depan, jujur aku masih agak anxious, masih rasa anxiety kalau misalnya ngomongin masa depan. Karena jujur, aku tuh masih belum ada planning Kang. Aku masih kayak bingung sebenarnya aku tuh mau ngapain sih ke depannya. Nah, sebenarnya kalau misalnya aku sekarang nih, kan aku semester 2 ya Kang. Belum memiliki planning, itu tuh termasuk telat gak sih Kang? Atau justru sebenarnya masih bisa kok, masih bisa gitu. Menurut Kang Timo sendiri itu gimana? Pasti kalau kebingungan atau anxious juga pasti semua orang pasti pernah ngerasain, terutama aku juga.
Sama hal ketika waktu itu aku sekali lagi ya, kita kembali lagi kayak pas awal aku mau daftar, aku bingung nih CV aku naruh apa ya gitu. Tapi pada akhirnya selama aku mengikuti beberapa organisasi, ada di mana organisasi aku buruk, di mana organisasi juga aku bisa apa namanya ya, bisa. Grow gitu ya. Iya, betul banget. Jadi kayak eh kalau misalkan ditanya apakah telat atau enggak, tentu ya tidak juga gitu. Karena ya itu semua orang pasti merasakan hal yang sama juga. Tapi ketika ditanya apakah apa namanya, apakah penting untuk mulai berpikir, penting banget gitu. Penting. Karena semester 2 apalagi ya, Sania semester 2 atau mungkin teman-teman lain ada beberapa yang mungkin sudah semester 2 ataupun semester 4 dan aku semester 6, eh, perlu banget kita udah tahu gitu path kita ke depan. Walaupun mungkin belum terlalu jauh ya. At least misalkan Sania semester 2, minimal banget Sania udah tahu nih semester 3 mau ngapain, semester 4 mau ngapain. Gak harus yang sampai wah gue lulus harus apa gitu ya. Tapi at least dalam 1 tahun kamu udah punya path yang bener gitu. Maksudnya udah tahu tujuan kamu. Itu buat apa sih? Tugasnya apa? Maksudnya fungsinya apa? Supaya kamu gak istilahnya, kalau misalkan aku ya, karena aku waktu itu semester 2 masih bingung gitu ya. Jadi aku ngambil semuanya, aku cobain semuanya. Dan tentu apakah semuanya bagus ya, tidak juga. Tidak juga ya. Makanya ketika kamu punya path, ketika kamu udah punya path yang jelas, kamu udah tahu nih kamu mau ambil organisasi apa, kamu udah mau ngambil kepenelitian apa, terus pas akademik juga kamu tahu nih, oh gue fokus akademik itu untuk apa gitu. Jadi eh, ketika kamu menentukan suatu path, gak harus yang jauh banget dan gak perlu anxious kayak gue harus lulus sampai gimana, tapi at least dalam 1 tahun tuh kamu tahu gitu kayak kedepannya apa aja sih yang bakal aku ambil gitu, apa yang aku ingin lakukan. Oke, berarti memang pas banget ya kalau di semester 2 ini buat mengambil langkah atau mengambil planning kayak Betul. kedepannya gimana. Jadi untuk future pops di sini nih yang masih bingung nih kedepannya bakal gimana ya. Nah ini tuh sebenarnya belum telat guys. Jadi kita Betul. masih ada waktu lagi untuk mengembangkan diri kita. Nah ngomong-ngomong nih, tadi kan aku baca CV Kang Timo itu banyak banget pengalaman di business development ya Kang. Oke. Nah kebetulan aku juga punya nih bisnis kecil-kecilan, tapi memang bisnis kecil-kecilan ini aku itu masih berada di zona nyaman karena aku takut banget kalau misalnya aku ngambil langkah yang lebih besar atau take risk yang gede banget, itu tuh justru malah bangkrut di aku atau malah gagal di aku atau malah kayak capek di akunya sendiri. Nah sebenarnya gimana sih caranya biar aku tuh bisa growkan mindset aku kalau sebenarnya gagal itu nggak apa-apa. Oke. Setuju banget kalau misalkan memang ketika kita mau memulai suatu hal pasti ada takutan tuh pasti. Benar. Dan kalau misalkan ditanya apakah aku pernah gagal, sering. Aku beberapa kali ikut entah coba beasiswa, terus aku coba lomba juga. Dan apakah pernah dapat, sampai sekarang aku belum pernah dapat beasiswa dan aku juga belum pernah menang lomba. Tapi kalau misalkan untuk kita menaruh mindset gagal itu nggak apa-apa, sebenarnya eh tergantung waktu yang sudah kalian bakal alamin gitu. Karena sebenarnya kalaupun aku sebagai kamu ya Sani ya, istilahnya aku di semester 2, aku pun tetap masih merasakan gitu. Wah, gue gagal di satu hal, ya langsung kecewa gitu. Tapi ketika kamu apa namanya, selama waktu itu berjalan, itu bakal terbiasa gitu. Makanya sebenarnya kalau misalkan ditanya gimana sih biar kita bisa gak takut untuk gagal, adalah ya kita terus coba gitu. Coba ya. Karena emang pasti ketakutan itu pasti akan selalu ada ya. Karena kalau misalkan pasti kan kecewa kalau misalkan gagal. Tapi ya jangan sampai kecewa itu malah berlarut-larut, jangan sampai ketakutan itu berlarut-larut gitu. Karena sebenarnya kalau dari aku sendiri, apalagi kalau misalkan tentang bisnis, kalau misalkan tentang apapun itu, entah kita mencoba hal baru, kita ada apa ya, ada kerugian dalam diri kita sendiri, entah material ataupun mental, itu menurut aku pasti yang perlu kalian lakukan adalah yang pertama coba dulu gitu. Coba dulu, tapi tetap coba ini bukan berarti kalian tanpa base apapun gitu. Tetap harus ada sekali lagi tujuannya apa. Terus kalian juga tahu researchnya apa. Kayak misalkan mau bisnis atau kamu mau ikut beasiswa, wah gue nanti beasiswa dapat apa ya, atau bisnis gue ini bisnisnya mau arahnya kemana ya gitu. Jadi kalau misalkan orang bilang ada coba dulu, sebenarnya bukan yang paling penting bukan cobanya gitu, tapi adalah mulainya. Karena kalau misalkan dibilang apa namanya, coba kan berarti kita harus ikut lomba misalkan. Sedangkan kalau misalnya kita udah mulai berpikir aja nih, oh gue pengen ikut lomba, gue udah walaupun belum kita ikut lombanya ya, walaupun kita juga belum mulai bisnisnya, tapi at least kamu udah mulai berpikir, menurut aku itu udah cukup gitu. Udah mulai cukup untuk buat nge-growth mindset kamu supaya tidak takut akan suatu kegagalan. Karena ketika kamu mencoba untuk berpikir aja, kamu udah tahu nih plannya apa, plan A-nya apa, plan B-nya apa. So, kalau misalnya kamu gagal, kamu tahu backupnya apa. Kamu tahu path-nya apa, kamu tahu tujuannya apa.
Berarti memang bagaimana caranya kita memulainya itu ya, Kang. Betul, 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 Nah, betul, betul. nah, kebetulan tadi kan Kang Timo juga sempat mention ikut banyak banget kegiatan ya, Kang. Nah, dari semua pengalaman atau kayak organisasi, kepanitiaan, atau mungkin hal-hal kegiatan lainnya, sebenarnya itu tuh memiliki apa ya perkembangan gak sih ke Kang Timo sendiri atau justru malah sebaliknya? Hmm, paham. Sebenarnya kembali lagi ya ke semester 2 aku ikut banyak banget BEM, Hima aku juga ikut dan tentu sangat aku merasa ya performa aku belum terlalu perform gitu di situ Mhm. dan tidak terlalu bagus juga karena memang sekali lagi aku belum punya path-nya, aku belum punya tujuannya. Tapi kalau misalkan ditanya apakah selama itu membuat aku menjadi lebih maju atau mungkin istilahnya dengan aku mengikuti banyak organisasi, banyak kepanitiaan, buat aku lebih paham dengan tujuan aku, tentu iya. Hmm. Karena eh di mana ketika aku mengikuti salah satu organisasi dan aku ngerasa, oh, gue nggak perform di sini nih. Dan di situ kalian jangan sampai langsung ngerasa nggak perform di sini, terus langsung udah gue nggak usah ikut apa-apa deh. Tapi kan harus cari gue nggak perform di sini karena apa? Karena pastinya environment di situ tuh akan apa ya? Akan kita bakal beradaptasi sesuai dengan waktu yang ada gitu. That's why ketika kalau misalkan ditanya apakah pengalaman organisasi atau pengalaman kepenyataan aku malah membuat aku lebih maju atau enggak, tentu iya. Karena ketika aku mencoba satu hal, oh ternyata aku nggak cocok, oh berarti aku bisa coba ke hal yang lain. Dan apakah di tempat kita, di lingkungan kita diberikan kesempatan? Sangat. Jadi jangan sampai kan ngerasa karena misalkan waktu itu mungkin aku ngerasa organisasi gue nggak jelek, gue jelek nih di organisasi A, terus kamu langsung minder, gue kayaknya nggak bisa keterima lagi nih organisasi lain, atau gue kayaknya nggak capable nih untuk ngikutin lain. Jangan juga gitu, karena pastinya di setiap organisasi ataupun kepanitiaan itu adalah cara kalian untuk belajar dan berbuat apa ya istilahnya mencoba gitu. Karena kalau misalkan kalian dengan mindset yang kayak tadi misalkan gue gagal di organisasi A, gue jelek di organisasi A, terus gue nggak ikut lagi gitu, ya udah stop, kalian nggak akan maju sama Maju sekali ya. gitu. Tapi apakah ada yang membuat aku malah apa namanya membuat aku malah mundur atau apa? Pasti ada gitu. Itu adalah, tapi bukan sampai sekarang ya, itu ketika aku ngerasa bahwa aku burn out, aku ngerasa wah gue kayaknya dua-duanya gue nggak pas nih, atau waktunya nggak pas dengan akademik dan lain, itu pasti akan ada dan pasti akan alamin rasa itu. Cuman berjalannya waktu dimana kalian tahu tujuan kalian apa, terus fokus kalian mau apa, disitulah kalian baru tahu nih, oh gue majunya di bagian mana ya. Karena jangan sampai kalian ngerasa bahwa kita harus perfect di semua hal. Jangan sampai kita mikir bahwa kita harus bagus di semua hal. Itu yang aku terima sih ketika aku ngerasa aku jelek nih di organisasi ini gitu. Aku nggak perform karena awalnya aku ngira wah gue harus bagus nih semuanya. Tapi ternyata nggak harus kayak gitu kok. Kita bisa masterize, kita bisa bisa spesialisasi dalam satu hal aja nggak apa-apa. Asalkan kamu fokusin, asalkan kamu tujuan. Jangan sampai kamu coba untuk spesialisasi semuanya tapi nggak ada yang bagus sama sekali gitu. Jadi jangan sampai jangan sampai hal-hal tersebut malah ngebuat kalian apa ya istilahnya eh ya tadi ya malah udah misalkan tadi ya aku ngerasa mundur tambah mundur gitu. Jadi taulah capabilities kalian gimana, ya udah fokus ke sana aja gitu. Berarti better kita tuh kalau misalnya mengikuti sesuatu itu nggak usah semuanya kayak harus sempurna nih semuanya, enggak Betul, juga ya. betul banget, betul Oh, banget. oke. Tadi aku juga sempat dengar Kang Timo pernah ada mengalami kemunduran ya di suatu Yes. penelitian atau organisasi. Nah, itu tuh apakah karena lingkungannya kah atau karena burnout-nya kah? Nah, dan aku tuh juga penasaran sih, Kang. Pernah gak sih Kang Timo pernah di lingkungan toksik gitu? Berada di lingkungan toksik yang dimana entah itu rekan kerjanya yang hilang-hilangan atau nggak jelas, atau mungkin ketua Kang Timo yang kayak kurang jelas arahannya sehingga Kang Timo merasa kayak pengen banget keluar dari suatu kepanitiaan atau organisasi ini, tapi ya gimana udah nyemplung juga kan. Jadi gimana sih caranya biar bisa kita tetap jalanin aja gitu? Oke. Yang pertama, kalau misalnya tanya pernah atau enggak, pernah. Cuman untungnya sampai sekarang aku tidak pernah mendapatkan environment yang istilahnya yang mungkin entah arahannya tidak jelas, atau mungkin untungnya aku tidak ada dapat kayak gitu. Jadi mungkin yang kalau misalkan yang ngebuat aku merasa kemunduran adalah ketika apa yang aku pegang waktu itu di satu kepanitiaan
ternyata aku belum terlalu jago nih, ternyata aku maksudnya ternyata masih banyak yang perlu aku pelajarin gitu. Tapi ya, apakah itu salah untuk kita coba? Tidak gitu. Jadi kalau misalkan ditanya pernah atau enggak, pernah merasa seperti itu, pernah juga ngerasa gagal, pernah juga ngerasa wah gue kayaknya apa namanya salah deh gue ngambil apa namanya tanggung jawab ini gitu. Tapi bukan karena environmentnya, tapi karena memang dari akunya ngerasa kayaknya gue perlu banyak belajar. Dan kalau misalkan ditanya gimana biar kita tetap stay di path yang itu, gimana kita tetap komitmen pada tanggung jawab itu, yang pertama sekali lagi tujuan kalian sih. Setiap kali aku mengikuti kepanitiaan, setiap kali aku mengikuti organisasi, satu hal yang sering aku tanam dalam pikiran aku adalah aku selalu berfokus pada proses. Proses. Jadi bukan hasil. Jadi sekali lagi kalau misalkan pun waktu itu mungkin aku gagal, aku gagal juga, maksudnya aku nggak achieve target, tapi apakah aku ngerasa itu suatu kegagalan as a whole gitu? Ya tidak gitu, karena sekali lagi aku selalu mungkin bukan selalu, aku mulai mematangkan itu ketika aku di semester 4 kayaknya. Ketika aku di semester 2 semester 3 kan aku ikut banyak hal, dan ternyata di situ aku ngerasa kayaknya gue nggak bisa nih kayak gini nih, kalau nggak gue bakal pasti ada beberapa field yang gue korbanin, dan itu pasti bakal berpengaruhnya bukan ke aku sendiri tapi berpengaruh juga ke partner aku. Makanya ketika di semester 4 aku nge-shifting lah tujuan aku bahwa ya udah aku kayaknya fokus ke beberapa satu hal atau mungkin dua hal aja dulu gitu. Tapi ya tadi fokusnya adalah ke proses. Karena memang itu yang membuat aku termotivasi sih. Karena kalau misalnya kita terfokus pada hasil, terfokus pada ya udah cuma hasil akhir, ya Kita nggak akan berkembang ya. betul banget. Dan ya yang apa namanya? Ketika kita fokus pada hasil ya apa ya? Cara kita dalam nge-manage sesuatu itu fokusnya udah bukan ini caranya bener atau enggak, tapi ini berhasil atau enggak. Sebenarnya ya bagus kalau misalkan fokusnya ke hasil. Cuman kalau misalkan kita pakai cara yang salah gimana? Benar. Ya kan ya akhirnya jadi bingung ya. akhirnya juga kita walaupun mungkin akhirnya berhasil, tapi kalau kita pakai cara yang salah, apakah itu suatu proses pembelajaran? Ya tentu tidak. Gitu sih. Oh, begitu ya. Nah, kan apalagi nih ya, kan aku kan masih semester 2 ya, Kak. Pasti banyak banget tawaran-tawaran kepanitiaan atau organisasi dan bahkan kayak tarikan kayak kamu mau gak jadi ketua ini, kamu mau gak jadi ketua ini. Tapi sebenarnya itu tuh bukan planning awal aku. Jadi kayak sebenarnya planning awal aku mungkin ibarat kata aku cuma pengen ikut 3, tapi tiba-tiba banyak banget tawaran dari kakak tingkat atau mungkin dari teman yang kayak kamu ikut ini aja, kamu ikut ini aja, kamu ikut ini aja. Dan memang kan aku cenderung orangnya tuh nggak enakan ya, Kak. Pasti aku terima-terima aja, tapi aku tuh belum melihat konsekuensi yang akan terjadi ke depannya. Jadi aku tuh takut kalau misalnya aku mengikuti banyak banget kepanitiaan atau mengikuti banyak banget organisasian, justru aku malah burn out. Nah, gimana sih caranya biar kita tuh bisa tetap tetap fokus sama tujuan kita? Karena kan jujur ya, walaupun banyak banget nih tawaran dari kakak tingkat atau dari teman-teman yang kayak kamu mau gak jadi ketua ini, itu tuh justru bukan justru, itu tuh jujur menarik banget sih, Kak. Karena kan memang kayak aku diamanahin ya jadi ketua, berarti memang aku punya kapasitas yang bagus gitu. Nah, itu tuh gimana sih caranya biar kita tuh tetap stay aja sama tujuan kita gitu. Oke, kalau dari aku sendiri sebenarnya pas aku jadi seperti Sania gitu ya waktu semester 2 semester 3, eh pertama kalau misalnya supaya kita tetap fokus ke tujuan kita, kalau misalkan dari aku selalu ngerasa gimana aku selalu ngerasa bahwa ya gimana ya, fokus ke tujuan itu adalah suatu hal yang benar. Jadi kalaupun misalkan aku nggak pernah mikir kalau misalkan aku dapat tawaran nih, terus aku mungkin itu entah itu teman aku atau cutting aku, terus aku nolak karena ada tujuan aku selalu mikirin ya ini yang paling bener gitu. Sebenarnya kalau misalkan dari aku sendiri, kalau misalkan aku dihadapkan seperti tujuan seperti kondisi yang kamu bilang tadi, pasti yang satu hal ada dua hal yang menurut aku kayak menjadi pilihan kita terima karena nggak enakan, atau kita terima karena memang ini tujuan kita. Terus kalau misalnya kita nggak terima gimana gitu kan. Jadi makanya menurut aku cara kita biar tetap stay dengan tujuan kita adalah ngerasa bahwa tujuan kita ini adalah yang paling benar. Walaupun mungkin pada akhirnya kita bakal mengorbankan entah tadi yang mungkin akan merasa gak enak ke orang yang menawarkan kita, atau mungkin ada beberapa tawaran yang sebenarnya bagus loh, cuman karena nggak sesuai tujuan kita
kita kita tolak gitu ya. Walaupun itu sebenarnya kesempatannya kayak cuma datang sekali gitu. Cuman yang menurut aku bisa menguatkan keyakinan kita adalah bahwa ya tujuan ini adalah tujuan yang paling benar gitu. Bener ya. Tujuan yang paling benar menurut kita sendiri aja gitu, menurut aku ya. Karena kalau misalkan eh, kalau misalnya kita perlu kayak studi banding atau misalnya kita tanya dulu ke orang-orang, kayak misalnya kita tanya tujuan kita bener atau enggak, ya menurut aku nggak perlu sih. Karena sebenarnya sekali lagi yang tahu tujuan kita itu kita sendiri, yang tahu kapabilitas kita itu kita sendiri, yang tahu arah kita juga itu kita sendiri. Oh begitu, berarti memang kembali lagi pada diri kita sendiri ya Kang. Betul, betul, Jadi betul, kayak betul, betul. walaupun memang banyak banget nih tawaran dari entah itu dari teman atau kakak tingkat, tapi kembali lagi tujuan kita adalah yang sebenarnya harus kita prinsipkan. Betul. Nah, mungkin kita lanjut ke segmen kita di terakhir ya, yaitu definisi sukses. Nah, kan mungkin future peeps di sini ada yang beranggapan kalau sukses itu kalau misalnya punya IPK tinggi, atau mungkin ada juga yang beranggapan kalau sukses itu udah punya usaha, atau mungkin ada juga yang berpikir kayak ya gue datang kuliah juga udah sukses kok gitu. Nah, kalau menurut Kang Timo sendiri, sukses itu apa sih Kang? Oke, kalau misalkan dari aku sendiri, kalau misalkan konteksnya perkuliahan, satu hal yang jadi indikator sukses aku adalah lebih ke seimbang sih. Dimana kita seimbang dalam pertemanan, seimbang dalam hal akademik juga tentu perkuliahan, dan juga seimbang dalam non akademik, entah itu kayak ikut lomba atau ikut ya pengalaman seperti organisasi atau kepanitiaan. Kenapa aku ngerasa ini? Karena di dalam perkuliahan menurut aku, walaupun mungkin istilahnya gini ya, ketika kita masuk dan kita bayar UKT itu emang untuk istilahnya objektif awalnya adalah untuk istilahnya bayar kita perkuliahan di kelas gitu ya. Tapi apakah itu cukup ketika kita selesai dari perkuliahan? Tentu tidak. Karena kalian butuh skill-skill lain, hard skill lain, soft skill lain. Aku tidak menyarankan untuk maksudnya harus ikut banyak hal ya. Tapi at least ada beberapa hal selain akademik yang perlu kalian seimbangkan juga. Jadi menurut aku IPK bagus menjadi indikator sukses kalian, ya nggak apa-apa. Kalau misalkan tadi kalian datang ke perkuliahan doang, kalian menjadikan itu sukses, ya nggak apa-apa juga. Tapi apakah itu menurut aku sudah menjadi pembelajaran aku? Tentu tidak gitu. Jadi aku ngerasa bahwa kita harus seimbang di perkuliahan ini adalah cara kita untuk belajar biar kita seimbang dalam hal tadi kita punya 3 tujuan loh teman-teman di perkuliahan ini adalah akademik, non akademik, dan networking itu. Cara kita biar tadi suksesnya adalah kita gimana menyeimbangkan ketiga hal ini gitu. Karena pas kita keluar perkuliahan, satu hal kita nggak mungkin tiba-tiba misalnya kita agribisnis ya. Kita lulus dari agribisnis terus kita kayak cuma ditanya apa sih subsisten agribisnis. Pasti kan kita juga bakal disuruh dalam pekerjaan, pasti kita disuruh pitching, kita bakal disuruh negosiasi, kita juga bakal disuruh misalkan membentuk relasi dengan beberapa perusahaan lain. Nah itu kan nggak mungkin kita cuma melalui akademik kan. Kita harus melalui praktiknya, melalui non akademik, dan kita perlu juga networkingnya melalui pertemanan kita. So indikator dari aku sih sukses dalam perkuliahan adalah seimbang dalam tiga hal itu, yaitu akademik tentunya itu pasti banget teman-teman, non akademik juga, dan yang terakhir pada hal networking ataupun pertemanan kita. Berarti memang bagaimana cara kita menyeimbangkan 3 indikator itu ya Kang. Kalau misalnya kita berhasil mengimbangkan ketiga indikator itu, menurut Kang Timo itu sudah termasuk dalam definisi sukses ya? Betul, kita nggak bisa milih salah satu sih. Benar. Kita perlu ada tiga-tiganya. Oke, mungkin tadi kan Kang Timo juga sempat mention about networking ya. Nah, sebenarnya networking yang bagus itu gimana sih Kang? Karena kan mungkin ada yang menganggap kayak sekedar kita nongkrong-nongkrong itu juga sudah membangun relasi kok gitu, atau kayak networking yang bagus itu tuh kayak gimana sih gitu? Kalau dari aku sendiri, aku menekankan bahwa networking ini kita harus ya memberi dan menerima juga gitu. Jadi kita maksudnya jangan sampai kita mau menerima terus, maksudnya kita misalkan dalam suatu lingkungan, dalam suatu environment dengan teman-teman kita mau yang kayak disuapin terus gitu. Kita mau yang kayak dikasih informasi terus, kita dikasih ini. Tapi kita juga harus ada ya tadi memberi juga gitu, memberi apapun, entah informasi, entah pengetahuan, ataupun ya istilahnya memberi gitu. So networking yang bagus adalah ketika kita bisa memberi dan kita juga bisa menerima. Kalau misalnya kalian di satu lingkungan ataupun di satu networking ya tadi environment gitu,
kalian cuman kalian terus yang memberi, itu menurut aku bukan suatu networking yang bagus. Karena kalian nggak bisa menerima apapun, kalian nggak bisa bertukar informasi ataupun bertukar pengetahuan. Sama hal kalau misalkan dalam suatu lingkungan kalian hanya menerima terus, ya kalian nggak akan maju gitu. Wow, istilahnya mungkin yang maju mungkin dalam informasi, tapi apakah kita bakal maju dalam hal soft skill ataupun dalam hal kita bakal dikenal atau enggak, ya tidak, karena kita nggak punya niche-nya gitu. Kita nggak punya fokus kita tuh mau kemana. That's why dalam suatu networking yang bagus adalah kita fokus dalam memberi, tapi kita juga bisa fokus juga untuk menerima. Berarti memang harus ada timbal baliknya ya, Kang? Betul banget. Harus ada timbal baliknya. Oke, mungkin kita lanjut ke closing reflection kita ya. Nah, kalau misalnya Kang Timo nih diberi kesempatan untuk bisa kembali lagi ke zaman Kang Timo masih maba, apa sih yang bakal Kang Timo ngasih tahu ke Kang Timo yang masih maba itu? Mungkin kalau misalkan dari aku, kalau misalkan Timo yang tahun maba aku denger ya, mungkin lebih ke kamu harus tahu kayak path kamu tuh apa, tujuan kamu tuh apa. Sebenarnya sekali lagi, ini mungkin aku yang tadi aku kasih tahu ke Sania dan mungkin ke Future Pips juga, itu baru aku ketahui ketika aku di semester sekarang gitu, bahwa ya tujuan yang perlu kita tentuin dari awal tuh nggak harus yang sampai 4 tahun, nggak sampai harus lulus, tapi at least kayak semester depannya kita mau ngapain. Semester misalkan aku semester 1, semester 2-nya mau ngapain, semester 3-nya mau ngapain, semester 4-nya mau ngapain, semester 5-nya mau ngapain, itu cukup kok gitu. Jadi menurut aku no need to overthinking banget gitu terhadap tujuan kita yang terlalu panjang. Tapi kalian fokus pada hal-hal kecil, setia pada hal-hal kecil, dan kalian udah tahu nih tujuan kalian dalam hal-hal kecil, menurut aku itu udah penting banget sebagai mahasiswa-mahasiswa baru dari awal tuh. Karena ketika kalian sudah menguasai hal-hal kecil, kalian sudah tahu dalam hal-hal kecil, kalian mau ngedevelopnya tuh gampang gitu. Jadi harus tahu objektif paling kecil tuh kan apa. Jadi supaya ya tadi sekali lagi ya, kesalahan aku adalah aku mengikuti terlalu banyak organisasi dan kepanitiaan. Untungnya aku mendapatkan environment yang bagus ya. Tapi akunya waktu itu mungkin karena kebanyakan, terus aku burn out, aku demotivasi, jadi aku tidak perform gitu. Maka dari itu supaya aku mungkin bisa mengoreksi hal itu, aku mau ya tadi supaya aku bisa tahu path aku tuh dari awal tuh apa, tujuan aku dari awal apa, objektif kecil aku tuh kayak gue tuh mau di semester 1 ini mau ngapain, semester 2 ini gue mau nyari apa, semester 3 ini gue mau nyari apa gitu. Oh, berarti memang kembali lagi ke tujuan kita ya, Kang? Betul. Oke, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Kang Timo untuk Future Pips di sini, kayak apakah ada satu kalimat gitu kali ya, Kang? Satu kalimat singkat tentang apapun itu, entah itu untuk masa depan atau untuk Kang Timo sendiri untuk Future Pips. Oke, sebenarnya aku di sini merepresentasikan orang yang mungkin istilahnya mahasiswa semester akhir lah ya. Benar. Aku juga belum tahu nih karir aku ke depan gimana, maksudnya apakah aku bisa sesukses itu atau enggak sesuai dengan pikiran aku atau enggak. Cuman mungkin untuk teman-teman Future Pips yang mungkin lagi ragu, yang mungkin lagi pusing, anxious, yang seperti tadi Sania bilang, kayak nanti gue di kuliah ini mau ngapain, kuliah gue mau dapat apa, terus nanti gue lulus mau jadi apa. Sekali lagi aku menekankan bahwa fokuslah pada hal-hal kecil. Aku selalu menekankan bahwa sekali lagi kita harus fokus pada proses, bukan hasil gitu. Jadi ketika kita fokus pada proses, demotivasi itu pasti bakal sangat dicegah gitu, sangat tidak ada gitu. Kalau misalkan kalian terlalu fokus sama hasil, terus kayak misalkan ada orang yang bilang, wah gue pas kuliah harus nyari duit, mungkin ada beberapa orang, mungkin ada emang prioritasnya gitu ya. Cuman kalau misalkan kalian at least kalian udah punya kesempatan nih kuliah, gunakanlah kesempatan yang baik gitu. Gak apa-apa kalau misalkan nyari duit, tapi jangan sampai kalau misalkan kalian udah fokusnya duit, akademik kalian ditinggalkan. Gitu ya. Terus kalau misalkan kalian udah fokus nih ke akademik, tapi kalian tidak fokus ke hal-hal yang lain kayak tadi entah soft skill atau hard skill, ya jangan juga gitu. Makanya tidak perlu kalian menguasai semua hal, tapi at least kalian udah mengetahui nih satu objektif kalian kecil apa, dan itu yang kalian develop. Tapi developnya dengan apa sih? Dengan prinsip apa yang tadi seimbang gitu. Bahwa apakah yang gua tuju, apakah yang gua lakukan ini include tiga-tiganya atau enggak gitu. Karena sekali lagi kita nggak bisa memilih, wah gue pengen fokus akademik aja, gue nggak mau fokus ke networking, gue nggak mau fokus ke non akademik. Terus ya udah gue mau fokus ke panitiaan aja, gue nggak mau fokus kuliah, nggak bisa gitu. Jadi tiga-tiga ini harus include dalam hal journey kalian di perkuliahan. Kalau misalkan ada yang bilang, ada yang bilang organisasi nggak penting. Menurut aku penting sesuai dengan tujuan kalian.
Ada juga yang bilang organisasi lebih penting. Ya enggak juga, itu salah juga gitu. Terus kalau misalnya kalian bilang pertemanan di perkuliahan nggak penting juga, nanti juga lulus udah asing atau enggak juga teman-teman. Karena sepenglihatan aku, kating-kating aku, teman-teman aku ketika mereka lulus, mereka in touch dan mereka ngebuat bisnis tuh bareng-bareng teman-temannya mereka lagi di perkuliahan. Jadi ketiga hal ini penting untuk kalian lengkapin di journey kalian di perkuliahan. Itu sih. Jadi harus balance ya Kang. Betul banget. Oke, dari jawaban-jawaban Kang Timo tadi tuh udah benar-benar bermanfaat banget ya. Semoga. Juga memberikan aku insight yang baru kayak ternyata aku memang harus mulai journey aku dari sekarang, dan aku juga jadi termotivasi banget sih Kang dari jawaban-jawaban Kang Timo. Nah, sekali lagi terima kasih banyak Kang Timo sudah hadir di Future Talks pada kali ini. Semoga Future Pipsis ini yang bisa mendengarkan juga mendapatkan insight baru dari Kang Timo. Oke, terima kasih banyak Kang Timo. Dadah Future Pips. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak ya Kang. Oke, thank you Sania. Thank you juga Kang. Keren.